Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mari kita belajar tentang falsafah alif. Kita belajar dari Raden Mas Panji Sostrokartono. Beliau adalah tokoh yang luar biasa, punya prinsip hidup yang juga luar biasa, dan beliau merupakan kakak kandung dari R.A. Kartini. Dan beliaulah yang memberi inspirasi ibu kita Kartini untuk menjadi tokoh emansipasi wanita. Beliau juga dikenal sebagai penerjemah karena beliau menguasai banyak bahasa, 26 bahasa asing, 10 bahasa daerah Indonesia. Ini luar biasa. Untuk gelar-gelarnya banyak. Beliau juga seorang dokter, guru, poligot. Poligot ini menguasai banyak bahasa tadi. Dan beliau adalah guru spiritual yang ahli dalam ilmu kebatinan. Oke, itu sekilas tentang beliau Raden Mas Panji Sostrokartono. Nah, sekarang ayo kita belajar tentang falsafah alif ini dari beliau. Jadi di rumahnya beliau ada sebuah kaligrafi yang isinya cuma huruf alif. Ini kan unik, tapi maknanya besar. Dalam bahasa Arab itu kan paling gampang nulisnya ya huruf alif ini. Cuma garis tok, tapi maknanya ini yang luar biasa. Jadi beliau Raden Mas Panji Sostrokartono sebelum bikin kaligrafi dan sebelum memasang kaligrafi alif itu, beliau tirakatan dulu. Kata beliau, sebelum memasang alif, ping kalihipun perlu babat dan ngatur papan kangge masang alif. Perlu laku, perlu aturan untuk masang alif. Masang alif punika inggih kedah mawi sarana lampah. Harus melalui laku. Boten kenging kok lajeng dipun cantelaken kemawon, lajeng dipun tilar kados meperasukan. Jadi masang kaligrafi alif itu nggak hanya digantung terus ditinggal kayak naruh jemuran. Kalau kita kan masang gambar, masang kaligrafi itu kan kayak gitu. Pokoknya lurus, sekiranya dak jatuh, ditinggal kayak jemur baju. Susah sekali kita untuk mikir efeknya, maknanya, kedalamannya. Paling pikiran kita ya biar rumah ndak sepi aja, biar ada hiasannya. Berbeda dengan Raden Sostrokartono, beliau benar-benar merenungi makna di balik kaligrafi itu. Jadi pastikan kalau kita mau pasang gambar, ya setidaknya kita ngerti filosofinya. Misal, di kamar kita pasang foto artis. Fotonya besar, cantik atau tampan, gagah. Ya setidaknya kita ngerti filosofinya apa, maknanya apa, kan gitu. Jadi nggak sembarangan. Oke lah, misal kita pasang foto artis, nggak apa-apa. Tapi kan dari situ mungkin ada renungan panjang. Wah, ini kuasanya Allah. Allah bikin manusia kayak gini. Misalnya, loh ya kan kayak gitu, nggak apa-apa. Ini masih muda, masih cantik, glowing, masih kinyis-kinyis. Besok-besok kalau sudah tua, sudah ndak begini lagi. Jadi ini filosofinya kesementaraan. Nah, kalau gitu kan ada maknanya. Lah iya kan? Jadi biar ndak sekedar iseng, biar ndak sekedar ngefan. Soalnya kita kan gitu. Hanya sekedar biar rumah ndak sepi. Jadi mulai sekarang kalau kita pengen pasang apapun, ya pahami filosofinya biar mantap. Kayak beliau Raden Sostrokartono, beliau itu kalau lagi di depan kaligrafinya itu bisa berjam-jam diem cuma natap huruf alif itu. Beliau menjadikan alif sebagai titik fokus. Jadi menurut Raden Sostrokartono, simbol alif itu ada 6. Yang pertama, alif itu simbolnya Allah sekaligus simbol ana, aku. Jadi simbol antara Allah dan hamba. Terus yang kedua, alif sebagai simbol kesatuan Tuhan dan hamba. Jadi ana dan Allah itu harus menyatu. Kalau dalam Jawa dikenal manunggaling kawula Gusti. Yang ketiga, alif sebagai simbol kasunyatan, realitas. Jadi ternyata kesatuan Allah dengan hamba itu tidak cuma Allah sama manusia, tapi alam semesta ini semuanya adalah manifestasi Tuhan. Sebagaimana firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Jadi
apapun yang ada di langit dan di bumi itu semua diliputi oleh Allah. Berarti kasunyatan ini ya liputannya Allah, diliputi oleh Allah. Itu simbolnya alif yang ketiga, kasunyatan. Terus simbol alif yang keempat yaitu ketegakan, kelurusan, dan kemurnian. Jadi kalau kita sedang bermaksiat, banyak memakai topeng kepalsuan dalam hidup, pura-pura soleh, pura-pura baik, maka ingat huruf alif, ingat Allah. Biar hidup kita lurus lagi, biar murni lagi tanpa kepalsuan-kepalsuan dalam menjalani hidup ini. Terus yang kelima, simbol alif sebagai fokus konsentrasi ke arah keterbukaan jiwa menerima unsur-unsur dari luar. Jadi belajar tentang apapun, pastikan konsentrasinya ya tetap ke Allah. Kalau Allah kita jadikan sebagai bahan konsentrasi hidup, maka hidup kita jaminannya akan tenang. Terus alif sebagai simbol semua dari Allah, atas pertolongan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jadi apapun yang kita punya, kekayaan, keluarga, kesehatan, reputasi, itu terjadi atas izin Allah, berjalan atas pertolongan Allah, pada akhirnya akan berakhir sesuai kehendaknya Allah. Hidup selalu begitu. Jadi hanya sekedar satu garis, tapi maknanya bisa dalam, bisa panjang. Terus di tempatnya Raden Mas Panji Sostrokartono ada 3 kaligrafi alif. Ada alif warna hitam, dasarnya putih. Ada alif warna putih, dasarnya biru muda. Ada alif warnanya putih, dasarnya merah. Warna ini kan juga menentukan, membantu dalam merenung, muhasabah, meditasi. Kalau warna putih itu simbol kesucian, simbol cahaya. Kemudian kalau warna hitam itu simbol kekuatan, kesatuan, perpaduan banyak warna. Warna apa saja kalau kita kumpulkan jadi satu, hasilnya pasti akan hitam. Jadi hitam simbol kesatuan, manunggaling Kaulo Gusti tadi. Makanya sebagian ada tradisi kalau ada orang meninggal, orang yang ngelayat itu pakai baju hitam-hitam. Itu juga merupakan simbol dari kesatuan. Pulangnya seseorang untuk bertemu dengan Tuhan, bersatunya hamba dengan Tuhan. Wali-wali tertentu kan juga ada yang sering pakai baju hitam, kayak Sunan Kalijaga. Beliau itu sering pakai baju hitam. Kalau ada yang tanya, bagus mana antara hitam dan putih? Ya filosofinya beda-beda. Kalau putih itu filosofinya kesucian, cahaya. Kalau hitam kesatuan, kekuatan. Cuma kalau kita ketombean ya pakai baju putih aja. Tergantung keadaan, selera, dan penghayatan makna. Kalau hitam bikin kita dekat dengan Allah, pakai hitam. Kalau putih yang bikin hati kita suci, pakai putih. Nah, kalau biru itu simbol ketenangan, kedamaian, kedalaman. Itu biru. Jadi kalau kita butuh tenang, butuh tentram, butuh damai, warna biru bisa membantu. Kalau warna merah, daya hidup, kreativitas, keberanian, keberlangsungan. Jadi kalau kita sedang loyo, sedang males, sedang gairah, warna merah bisa membantu. Kalau sedang jahat, ya warna putih bisa membantu. Itu terapi-terapi warna. Nah, itu filosofinya falsafah alif yang berasal dari Raden Mas Panji Sostrokartono. Jadi alif tidak sekedar alif, kaligrafi tidak sekedar kaligrafi, karena dia dijadikan pijakan untuk merenung. Kalau dalam bahasa agama namanya tafakkur, muhasabah. Terakhir saya mengutip sebuah nasihat dari Mas Panji Sostrokartono, ini tentang kantong bolong. Ini ilmu yang terkenal dari Raden Sostrokartono, kantong bolong. Istilahnya kayak guyon, tapi ini luar biasa. Kantong itu saku, bolong itu lubang. Saku yang berlubang. Maksudnya apa? Peduli sesama. Nah, kata beliau, nulung papadani orang nganggo mikir wayah wadu. Kantong yang ono isi lumutur marang sesami. Menolong orang lain, ndak usah dipikir waktunya berbuat baik itu kapan. Ndak usah mikir perut sendiri. Kantong yang ono isi lumuntur marang sesami. Jadi begitu saku kita ada isinya, langsung didistribusikan untuk sesama.
Itu namanya kantong bolong. Orang yang sudah tidak terikat lagi oleh kepemilikan apapun yang dia miliki, kalau ada orang lain butuh, dia akan bisa lumuntur marang sesami. Tiba-tiba keluar saja. Kenapa? Kantongnya bolong. Kalau kantong buntu itu kan tiba-tiba mikir, mau diambil berapa ya ini? Saya kan belum makan. Yang 2000-an aja deh. Jujur, kita kan seringnya begitu. Tapi kalau kantong kita bolong, kita tidak sempat milih. Punya 100 ribuan, ya keluarlah 100 ribu itu dari kantong kita. Tentu untuk mempraktekkan ilmu kantong bolong ini, kita harus banyak belajar bersedekah. Hidup harus dibiasakan bersedekah. Biar tidak berat kalau kita mau ngasih uang ke orang lain. Biar kepedulian sosial kita meningkat. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, mengubah sedikit banyak hidup kita. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.